Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alaz zalimin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa azimina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bunda, istrinya, saudara-saudaraku, bersabar ki. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang yang bersabar. Apa berita gembiranya? Wahai bunda, rumpun keluarga, saudara-saudaraku, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ma li 'abdil mu'mini 'indi jaza'u idza qabadatu safiyahu min ahli dunya summa ikhtasabahu illal jannah." Gak ada balasan, gak ada yang pantas diterima, didapat bagiannya orang yang ditimpa musibah. Kuambil kekasihnya, kata Allah, lalu dia bersabar, illal jannah, kecuali surga bagiannya. Ini rumpun keluarga, surga di sisi Allah. Wahai bunda, bapak, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita sekarang, untuk kita, nasihat untuk diriku, nasihat untuk saudaraku yang hadir rumpun keluarga. Allah berfirman, qala illa bistum illa qalil. Allah berfirman, kamu tidak hidup di dunia ini kecuali hanya sebentar saja. Sebentar, bapak saudaraku. Pun kalau kita dapat nikmat, harta banyak, kendaraan mewah, ya, kebun luas, empang luas, tapi hanya sebentar. Punya jabatan tinggi, terhormat kita, sebentar saja. Maka kita nggak boleh sombong dengan kesemuanya itu, bapak saudaraku. Sebaliknya, kita dapat ujian, cobaan dari Allah. Kita menderita misalkan, atau hidup pas-pasan kita, sakit kita, harta hanya cukup untuk dimakan, diminum saja, tapi hanya sebentar saja. Selesai itu habis, tinggal kita menikmati di alam barzah sebagai langkah awal menuju kepada alam akhirat yang selama-lamanya, kekal abadi kita. Qala illa bistum illa qalilah. Kamu tidak hidup di dunia ini kecuali hanya sebentar saja. Wahai bundaku, rumpun keluarga, istri daripada almarhum, bersabarlah. Memang hidup ini sebentar kok, kata Allah. Surah Al-Mu'minun ayat 118. Sebentar saja kita hidup di dunia ini. Ya, makanya saya berpesan kepada teman-temanku pencinta alam, karena hidup ini sebentar. Yuk manfaatkan. Ada yang belum kawin? Oi. Sebentar di hidup ini, jangan sampai tidak ada tawata. Menikah memang maki. Oi. Oi. Mana suara? Oi. Oi. Menikah ki. Oi. Menikah. Sebentar hidup ini. Ku kasih tahu kita. Itu orang menikah enaknya, nikmatnya cuma 10% enaknya. 10% saja enaknya itu orang menikah. 90% enak sekali.
Adakah? Cepat-cepat make sebelum dilaciki. Bapak saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini sebentar, ya. Makanya yuk, baik-baik kita dalam pergaulan ini sebelum Allah panggil. Ya, sebelum Allah panggil. Ini luar biasa kalau almarhum Egi. Tadi sampai-sampai saya hampir tersesat karena kuliah banyak juga orang kumpul di depan sana. Hampir masuk ke sana, ternyata orang pada parkir motor saja di situ. Bilang itu orang di sana, bukan di sini Ustaz, di sebelah Ki. Baru saya ke sini kodong. Saking apanya? Saking baiknya ini almarhum. Ya. Pergaulannya sampai Bupati Luwu Timur, subhanallah. Kalau bukan orang baik ini beliau, Bapak saudaraku, nggak mungkin kita mau ringan kaki melangkah ke sini. Betul? Betul? Oi. Oi. Apa mau kawin nama Dodong? Ini almarhum Egi membuktikan beliau orang baik. Nah, mari kita mengukir sejarah dalam hidup ini, Bapak saudaraku, kita menjadi pribadi yang baik. Dimanapun kita bergaul, kita baik, kita semua. Dalam kehidupan kita seperti ini, komunitas misalkan, komunitas pencinta alam sekalipun, ya. Kenapa saya bilang komunitas pencinta alam? Karena kuliah banyak sekali nih, kayaknya saudara-saudara komunitas semua ini. Sebagian kecil yang bukan. Ya, makanya saya bilang saudara komunitas kita sekalipun sudah kayak saudara, tapi tetap jaga kekompakan, jaga tutur kata yang baik. Karena memang Allah yang bilang, sesama manusia kepada sesama manusia ucapkanlah perkataan yang baik, kata Allah dalam Al-Quran. Jangan mentang-mentang teman. Sini kalau baga. Nggak boleh Bapak saudaraku. Teman tadi bilang baga, nanti na balik. Ya, sini ke baga. Iya, ditau jibeleng. Apa nih kalau begini? Tidak ada baiknya ya Allah. Mari. Terapkan baik ini mulai dari rumah tangga tak, Bunda semuanya. Ngomong sama anak tak juga baik-baik, ya. Jangan sampai anak-anak itu keluar pergi bergaul, nah bawa apa yang tidak baik, nah dengar dari ibunya, dari ayahnya tadi sebelum dia keluar pergi bermain. Kenapa? Karena sekolah pertama yang mendidik anak itu adalah ibu dan ayahnya dalam rumah tangganya. Yuk didik anak-anak kita ngucapin kata-kata yang baik dalam bergaul. Saya pernah Pak main bulu tangkis Pak. Bu, oi yang di lorong. Bu, oi main bulu tangkis kah? Main bulu tangkis kak depan rumah sama anakku usia kelas 3 SD. Datang anak lebih kecil lagi, perkiraan mungkin sekitar 4-5 tahun. Datang duduk di dekat saya. Di dekat saya yang lagi main bulu tangkis sama anakku. Saya tawari dia, saya bilang, "Nak, mau kau main bulu tangkis juga? Olahraga, main kau sama anakku, Nak." Dia bilang, "Tanya ayam." Anak kecil, Pak. Anak kecil, Bu. Mungkin ini kata yang biasa didengar di rumahnya. Ya, ketika dia pulang mungkin dari bermain, "Ma, mau kah minum? Ma, mau kah makan?" Tanya ayam. Mamanya mungkin bilang tanya ayam. Makanya pergi dia bermain. Pak Ustadz nah bilangnya tanya ayam. Ya Allah. Ya. Bapak saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saja kita hidup di dunia ini. Sebentar saja. Yuk. Ya. Urusan bergaul kita baik, alhamdulillah. Urusan rumah tangga tak baik kita, alhamdulillah. Baik dalam rumah tangga tak. Ibu-ibu baik sama suami tak.
Jangki lepaskan suami pergi kerja, ya, tersenyum, pulang suami agak lambat sedikit, disambut sama eskapator. Dari mana Bapak? Kenapa jam begini baru pulang? Udah Bapak tidur di luar saja. Seharusnya tadi jam 4 Bapak sudah ada di rumah. Dari mana sekarang sudah jam 5? Bapak pokoknya ini malam tidur di luar saja. Anu Bu, sudah terima gajian tadi bendahara terlambat kodong itu mereka aku tunggu. Oh iya, masuk ke Pale Pak. Masuk ke Pale. Deh. Mama seperti ini Pak Bu. Ku kasih tahu rahasianya kapan dia sakit Kalau dia sakit ini mama seperti ini, meriang dia, panas dingin dia, jangan mau bawa dia ke dokter. Nggak bakal sembuh. Jangan bawa dia ke puskesmas, tambah sakit dia. Bawa dia ke toko emas. Kalau kompres Pak, jangan dikompres pakai handuk basah. Pakai lembaran merah-merah 5 lembar atau 10 lembar. Langsung loncat itu. Sabar Bunda. Ya, ibu-ibu sabar Ki. Sabar. Betapapun rezekinya suami tak itu sudah diatur Allah. Sebentar jika hidup ini dikasih 500.000 1 minggu, mungkin itu rezekinya suami tak saat itu. Alhamdulillah. Minggu depan dikasih lagi 1 juta. Alhamdulillah abangku sayang tercinta bebku. Dikasih 200.000. Alhamdulillah. Sebentar di hidup ini Bunda. Bu. Hei. Bu. Sebentar. Sebentar. Bapak saudaraku yang dirahmati Allah. Artinya apa lagi? Selain baik-baik kita, jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. Pernah lihat orang sombong? Oh, sakit hati tak lihat dia sombong Pak. Ya. Dulu ketika kita sama-sama jadi pencinta alam, tabe misalkan. Sama-sama jadi pencinta alam, baiknya minta ampun. Tidur kita bersama, sepiring kita berdua. Tiba-tiba dia nyalon, jadi dia pejabat. Jadi dia pejabat. Lewat dia di samping rumah, di depan rumah tak. Jangankan mau maklakson, pintu kacanya ditutup rapat. Sombong Pak. Gak boleh Bapak saudaraku. Ya, lihat Pak Wakil kita. Dalam kondisi sibuk beliau, alhamdulillah. Pak Wakil tinggalkan pekerjaannya, alhamdulillah berbaur bersama kita. Alhamdulillah pejabat yang seperti ini kita harapkan. Pak Camat alhamdulillah. Ada lagi Pak anggota dewan tak? Pak anggota dewan? Pak anggota dewan tak kenali memang mereka semua. Tidak lama 2024. Woi, jangan sampai ada yang cari amplop. Beliau orang baik. Ini teman-teman kita, ya teman sejati kita dalam suka dan duka. Maka jangan nanti diantara kita ada yang cari amplop. Enggak saya Ustaz, enggak aku suka di amplop. Isinya sih. Jangan. Hei. Kalau ada yang seperti itu dengar, hidup ini sebentar. Apa kata Rasulullah? Ya, ar-rasi wal murtasi finnar, yang menyogok, yang disogok, yang terima dan yang menerima sama-sama neraka. Maka jangan.
Kenali memang dari sekarang, makanya aku bilang. Ya Bapak Saudaraku, saya tidak promosi, cuman aku bilang ingat 2024. Bapak Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk baik-baik kita. Ya, baik-baik kita dalam bergaul, berumah tangga. Jangan pernah menjadi pribadi yang sombong. Nggak disuka teman tak. Allah pun tidak suka sama orang yang sombong. Bahkan tidak akan masuk surga orang yang sombong sebelum gajah masuk ke dalam lubang semut. Apa ia bisa Pak gajah masuk ke dalam lubang semut? Ya, gajah nggak mungkin masuk ke dalam lubang semut Pak. Bahasa Inggrisnya ora iso. Bahasa Inggris apa itu? Bingung aku juga. Ya, ora iso Pak gajah mau masuk lubang semut. Artinya orang sombong nggak pernah bisa masuk surga. Bapak Saudaraku, maka baik-baiklah kita. Sebentar kok hidup di dunia ini. Ya, alhamdulillah. Apalagi Bapak Saudaraku, kalau kita tidak boleh sombong, maka jangan lupa terutama sombong kepada Allah. Sombong kepada Allah, dipanggil Allah tidak mau kita datang. Sudah ada panggilan, hayya 'alas shalah. Berhenti dulu. Orang azan. La ilaha illallah. Selesai. Lanjut lagi. Kandang. Ster. Hah? Berarti mapare-are ki. Ketika azan dikumandangkan kita bilang diam, dengar itu azan. Selesai azan kita cuekin Allah. Padahal Pak, oi. Pak. Oi. Padahal teman saja Pak ya, teman tak sendiri. Kalau kita panggil dia, nah dia juga kenal bahwa kita ini temannya, tapi pura-pura ndak dengar. Ya, coba bagaimana perasaan tak? Andai saja ada batu situ mungkin kita lempar pakai batu. Ya, nah apalagi Allah. Maka jangan pernah sombong kepada Allah. Kita ini selalu butuh Allah dalam hidup kita di dunia yang sebentar ini. Pun kita sampai hidup di akhirat kelak. Kita butuh Allah Bapak Saudaraku. Jangan pernah tinggalkan Allah. Kita pergi Bapak Saudaraku ke gunung luar biasa. Cinta tak kepada alam. Tadabbur alam itu Pak, pahala di sisi Allah. Ya. Kalau dalam Islam itu istilahnya tadabbur alam. Ya. Kita mempelajari firman Allah yang tersurat, yaitu Al-Quran, yang tersirat alam semesta. Lihat maki kekuasaannya Allah. Bagaimana kita menikmati indahnya suasana alam di pegunungan sana. Bagaimana kita menikmati udara segar di alam bebas sana. Bagaimana Bapak Saudaraku komunitas pencinta alam ini menjaga stabilitas daripada alam semesta. Itu semua adalah pahala kalau niat tak karena Allah. Pahala Pak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kegiatan-kegiatan yang baik seperti itu Pak jangan sampai dikotori walau dengan hal yang sepele. Sepele Pak, jangan pernah dikotori, baik-baik Ki. Apa maksudku sepele Pak? Jangan sampai kesibukan tak di aktivitas pencinta alam tak, lalu sampai meninggalkan sholat tak. Jangan. Karena tidak ditahu sebentar kita hidup ini, tidak ditahu kapan kita meninggal dunia. Tadi almarhum, ku dengar dari Pak Wakil tadi sudah janjian sama Pak Bupati Luwu Timur. Pak Wakil ya, mau jalan-jalan ke Kutai. Ya, mau ke jalan-jalan ke Kutai. Tapi ternyata apa yang beliau rencanakan belum sampai, Allah sudah panggil beliau terlebih dahulu.
Maka Bapak Saudaraku, yuk dimanapun kita berkecimpung, apapun ya sumbangsih baik kita untuk negeri ini, jangan pernah lupa mencari ridho Allah. Salat kita Bapak Saudaraku, salat. Kedua, dalam hal mentadabburi alam. Kedua, saya mau bilang begini Bapak Saudaraku. Pak, oi. Kedua, ketika kita pergi biasa kebelat pipis, jangan kotori amal ibadah yang mentadabburi alam itu dengan air kencing tak yang sepele, tapi mendatangkan siksa kubur. Pernah Rasulullah Pak lewat di antara dua makam. Rasul diberi kemampuan mendengar bahwa penghuni kubur itu sedang mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau katakan, "Ambilkan saya pelepah daun kurma." Diambilkan sama sahabat, dibelahnya daun kurma itu menjadi dua, lalu sebelahnya ditaruh di atas kuburan yang satu, sebelahnya lagi ditaruh di atas kuburan yang satunya. Apa kata Rasulullah? Penghuni kubur ini yang satunya sedang disiksa oleh Allah karena dia tidak bersih saat kencing. Yang kedua, kubur ini penghuninya sedang disiksa Allah karena dia suka ceribel, cerita belakang orang. Ada yang suka ceribel? Suka cerita belakang? Bertaubat memang maki? Maka kata Rasulullah, semoga diberi keringanan, kebebasan daripada siksa kubur hingga daun kurma ini mengering. Didoakan oleh Rasulullah, Bapak Saudaraku. Ya, mana itu orang yang biasa kencing berdiri? Tidak ada di sini, tidak ada kita. Nah, tidak ada. Orang yang biasa kencing berdiri tuh Pak, kalau biasa pergi-pergi, lagi duduk semua. Mana ada kencing berdiri sini? Nggak ada. Nggak ada sini, nggak ada. Pak. Orang kencing berdiri, yakin saya tidak menjaga bersihnya kencing dia. Gawat ini, bisa-bisa nanti diancam sama siksa kubur yang tidak bersih saat kencing. Kenapa saya bilang begitu? Pernahkah kuliah orang kencing berdiri Pak? Nggak bersih dia kencing berdirinya, nggak cebok. Selesai kencing Pak, marah-marah dia. Nacek ke lehernya. Sudah nacek ke lehernya, patai lagi kepalanya. Dia bilang begini, apa kau? Gara-gara kau. Itu teman tak sudah jauh di sana. Gara-gara kau. Apa lagi kepalanya? Nacek ke lehernya. Kenapa kita ketawa? Pernah untuk kuliah orang begitu Pak? Tidak termasuk ibu-ibu, aman kalau ibu-ibu. Bunda, tenang Ki Bunda, bukan kita kusinggung. Yang merasa sih kayaknya ini kusinggung, tapi tidak ada di sini. Jangan dibayangkan ibu. Laki-laki ya, jangan begitu. Cebok Pak. Di gunung Ustaz tidak ada air. Nah, bagaimana solusinya? Aku kasih tahu ke saudaraku semua. Kalau kita kencing, ya baik-baik tidak ada air, maka syariat kita mengajarkan menggunakan benda yang keras. Pakai benda yang keras, tapi bukan kasar Pak. Jangan sampai musim durian kita pakai kulit durian. Tidak tanggung jawab saya. Yang keras, contohnya batu yang halus, ya, batu yang halus. Yang panas juga batunya sudah dijemur.
Terserah bang, kita itu yang penting batunya halus. Itu kita pakai. Atau kayu juga yang halus. Jangan tong kita juga pakai rotan yang belum dikupas. Bapak saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepele, tapi ini bahagian daripada baik-baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu bersih, Allah itu suci, maka suka kepada hamba-hambanya yang bersih dan suci. An-nazafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu adalah bahagian daripada iman. Bapak saudara, sepele. Tapi bisa mengantarkan kita kepada keselamatan di dalam kubur kita, terlebih lagi di akhirat kelak. Maka jangan pernah biasakan kencing berdiri bagi laki-laki. Jangan Bapak saudaraku. Ada Ustadz masjid yang menyediakan tempat kencing berdiri? Nah, kalaupun ada begitu, biasa juga ada tempat kencing duduknya. Jangan pergi kencing berdiri di tempat kencing yang disiapkan berdiri itu. Di Pertamina ada, tapi jangan kencing di situ. Ya. Karena nanti kepercik celana tak, namo ki salat. Maka kalau ada pengurus masjid di sini, ya, andai besok lusa mau membangun WC, memperbaiki WC-nya, tolong jangan membuat WC untuk kencing berdiri laki-laki. Bahaya. Karena kalau kencing ki kepercik celana tak. Najis celana tak, tidak diterima salat tak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada pengurus masjid yang sudah terlanjur, maka melalui malam ini saya berpesan, tolong rombak, ganti WC-nya menjadi kencing WC yang jongkok. WC jongkok atau WC duduk supaya aman. Bapak saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah sedikit ya, sudah jam berapa ini? Sudah jam 12 malam kurang 3 jam. Kurang 3 jam. Jam 12 kurang 3 jam, Pak. Sebentar lagi, Dik. Almarhum, mana bunda istrinya tadi? Bunda, almarhum sudah meninggalkan kita. Tidak dibutuhkan air mata tak sama almarhum. Bunda-bunda yang di dalam, saudara-saudaraku. Almarhum sudah tidak membutuhkan tangis tak. Almarhum tidak membutuhkan mata tak yang bengkak karena menangisi beliau. Apa yang beliau butuhkan Bapak saudaraku? Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ummi uftulitat nafsuha wa aroha lau takallamatu tasaddaqat. Fahalulaha min ajrin intasaddaqtu anha. Qala na'am. Laki-laki datang kepada Rasulullah, lalu dia cerita, ya Rasulullah, ibundaku meninggal secara mendadak, tapi malamnya aku mimpi dia minta untuk disodakohkan. Sampaikah pahalanya ya Rasulullah kalau kusodakohkan? Kata Rasulullah dengan mantap, beliau menjawab, na'am, ya, sampai. Jadi kalau begitu, maka yang pertama almarhum butuhkan, saudara kita butuhkan ini adalah sodakohnya. Nih, makanannya, minumannya, sodakoh semua itu yang beliau butuhkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisyurbati ma'in fa illam taqdiru ala zalika fabi ayatim min kitabillahi ta'ala fa illam ta'lamu say'am minal qur'ani fad'u lahum bil maghfirah wa rahmah. Bersedekahlah. Yang ceramah, yang berdiri, bersedekahlah untuk dirimu sendiri. Yang mendengar ceramah ini bersedekah untuk dirimu sendiri. Dan untuk mayat-mayatmu. Siapa mayat-mayatmu? Mayat suami tak, bunda. Ada anaknya mayat ayahanda tak, wahai ponakanku. Ada saudaranya mayat saudara tak, almarhum Egi. Sodakoh atas nama dia.
Ketemu ada yang minta-minta, ya Allah, ini untuk almarhum suamiku. Kasih dia. Tidak perlu kita kasih tahu itu yang menerima sedekah. Biar tidak kita kasih tahu. Cukup hati tak kepada Allah. Maka sampai sedekah itu untuk almarhum. Itu yang boleh butuhkan. Walau bisyurbati ma'in, walau hanya dengan seteguk air sedekahmu itu, kata Rasulullah. Jangankan seteguk air, banyak makanan, termos, ya, ndak habis-habis nasinya kuliah, ya, apalagi nih sopnya belum ditutup, kayaknya dia nungguin saya ini. Atau walau dengan seteguk air, contoh Bapak Ibuku, kasih ke contoh. Contoh, contoh. Kebiasaan suuzon. Habis ndak tahu mau cari akal bagaimana, dari tadi haus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bersedekah walau dengan seteguk air, kata Rasulullah. Kalau tidak mampu, nggak mampu kita bersedekah dengan seteguk air, maka bacalah olehmu Al-Quran. Baca Al-Quran kita, ya. Istri-istri yang soleh, suami telah pergi, ya, ngaji kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim ila akhir ayat. Sampai akhir ayat. Ya Allah, sampaikan kemuliaan daripada bacaan Al-Quran itu untuk suamiku, ya Allah. Bunda, seperti itu. Yang biasa ngaji malam Jumat, bunda-bunda di istri-istri solihah, lanjutkan walaupun suami sudah tidak ada. Lanjutkan ngaji ki biar malam Jumat. Apalagi dulu kemesraannya di malam Jumat, ya, bunda-bunda malam Jumat katanya malam sunnah. Lagi baru saja ambil Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Datang suami dengan penuh kemesraan. Shadaqallahul azim. Istri solehah. Oi, istri solehah. Kalau dia teruskan ngaji, nggak dapat pahala, dia dapat dosa dia. Bu, anak bunda-bunda, bu, oi bu, jangan teruskan ngaji tak. Kalau suami sudah langsung sedekah. Ngerti Maki? Suami sudah tiada, lanjut bunda yasinan ki, ya, lanjut. Gak bisa sedekah dengan seteguk air, baca Al-Quran. Niatkan pahalanya untuk almarhum suami tak. Niatkan pahalanya untuk almarhum ayahanda tak. Kalau tidak salah sudah semam tadi ya, Pak ya, anaknya sudah semami. Masya Allah sudah besar-besar semua. 4 tahun yang terakhir. Ya, anak-anak soleh, jadi anak-anak soleh, solihah semua. Ya, ngaji ki untuk almarhum ayahanda tak. Walau tidak dengan pegang Al-Quran, walau cuma 3 kul saja. Jadi kita anak-anak yang soleh, solihah kita untuk kedua orang tua tak, baik yang masih hidup orang tuanya maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi kita anak yang solihah. Nggak bisa ngaji kata Rasulullah, maka bacalah olehmu doa, berdoa ki dengan doa ampunan dan rahmat. Doa dengan ampunan. Minta ampunan untuk almarhum saudara kita, untuk almarhum suami kita, almarhumah istri kita. Minta doa pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau anak-anak solihah, apalagi ini semua yang hadir insyaallah, orang-orang baik agamanya ini, saya yakin pinter semua, sodakohnya hebat. Ya, ada orang minta-minta, nggak ikhlas saya kasih Ustaz kalau 5.000, nggak ikhlas saya nih. Apa siapa tahu nanti salah gunakan 5.000. Kalau nggak ikhlas ki 5.000, kasih 10.000, nggak apa-apa. Yang penting ikhlas ki. Daripada 5.000 manoko, lebih baik 10.000. Yang penting ikhlas ki. Sodakohnya, ya, ngajinya juga begitu, doanya juga begitu, bapak saudaraku. Untuk orang tua tak pernah saya ngajar di salah satu sekolah. Siapa yang bisa berdoa untuk kedua orang tua? Salah seorang murid saya ngacung, angkat tangan. Saya mister. Dia bilang saya mister, kebetulan saya guru bahasa Inggris pak. Ada siswa saya lihat tuh sana di belakang. Itu anak saya itu. Iya. Saya guru bahasa Inggris, tapi bukan siswa saya yang itu. Dan bukan di sekolahnya dia, di sekolah yang lain. Dia bilang saya mister, bisa doa untuk kedua orang tua. Saya bilang silakan Nanda, silakan anakku baca doanya. Langsung dia berdiri, dia baca doanya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa laka aslamtu birahmatika ya arhamar rahimin. Ku bilang mantap kali kau nak. Salah. Dia bilang bahasa nggak mister, mantap nah salah. Mantap beranimu tapi salah doamu Nanda. Bapak saudaraku, salah siapa coba? Salah kita sebagai orang tua. Salah kita mendidik anak. Ya, salah kita mendidik anak. Nanti anak kita diajak ke masjid hanya musim puasa. Ya, hanya musim musim tarawih alias bulan Ramadan. Itu saja, karena dia pergi rame-rame buka puasa. Maka dia hafal itu doa. Gawat nanti kalau kita mati bapak, ibu, saudaraku, bunda-bunda, ayah-ayah, mati ki. Anak tak tidak bisa mengaji, nggak pernah sholat dia. Pergi dia ziarah kubur tak, bawa bunga dia, ditaburlah bunga di atas makam tak. Selesai tabur bunga dia siram air dari atas ke bawah. Habis air di dalam ceret. Dia lihat kiri kanan orang pada berdoa. Terpaksa dia duduk juga ikut berdoa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kak itu jenah tahu? Bapak saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Ya. Hidup ini sebentar. Ya, hidup di dunia ini bukan tempat hidup Pak, tapi tempat mati, tempat meninggal kita. Maka yuk siapkan segalanya. Siapkan amal ibadah tak sendiri, siapkan anak-anak tak juga, karena itu aset terbesar kita. Kalau kita sudah meninggal dunia, harta tidak lagi berguna kecuali yang disodakohkan. Anak tidak berguna kecuali dia anak yang soleh dan solihah, yang biasa mengaji, berzikir, berdoa untuk kedua ibu dan ayahandanya. Makanya bapak saudaraku, ayo fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba kita dalam kebaikan, ya, mencari bekal, karena kampung halaman tak sesungguhnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang surga kampung halaman tak bapak saudaraku? Adam, Hawa, kakek nenek moyang kita dari surga. Ya. Itu kampung halaman tak sesungguhnya. Kalaupun ada dulu kita belajar di bangku SMP, pelajaran sejarah, katanya teori Darwin, manusia berasal dari nyemot. Manusia katanya keturunan nyemot. Jangan dipercaya Pak. Kita ini keturunan Adam. Kita ini keturunan Hawa. Ayo coba. Yang masih percaya dengan buku sejarah itu, yang merasa keturunan monyet, silakan berdiri. Saya duduk dulu. Enggak ada. Enggak ada yang berdiri ya? Alhamdulillah. Kecuali yang memang sudah terlanjur berdiri. Bapak saudaraku, kita sampai di sini ya. Apa yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk diri pribadi.